Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Dwi Ramawati dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 7A UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester materi kuliah yaitu komunikasi bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Edi Karyono MIKOM. Langsung saja, saya akan memaparkan hasil wawancara tak struktur atau wawancara via online di media WhatsApp ke salah satu karyawan di PT IFAR tentang komunikasi bisnis dan korespondensi perusahaan PT IFAR ke dalam bentuk presentasi. Topik pembahasan yang akan saya bahas ada 7 topik, antara lain yang pertama, company profil dari PT IFAR Pharmaceutical Laboratory. Kedua ada kegiatan komunikasi pada PT IFAR. Ketiga, korespondensi bisnis di PT IFAR. Keempat, pesan rutin di PT IFAR. Kelima, contoh surat bisnis di PT IFAR. Keenam, negosiasi yang ada di PT IFAR. Ketujuh, yaitu kesimpulan dan saran. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu company profil. PT IFAR merupakan sebuah perusahaan atau industri yang bergerak di bidang farmasi yang berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk dengan kualitas dan mutu yang terjamin. PT IFAR didirikan pertama kali oleh Bapak Budianto Jusuf dan Ibu Erna Wijaya pada tahun 1974 dan berlokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 402 Surakarta. Telepon PT IFAR yaitu 0271656220, sedangkan faksmilnya yaitu 0271656230. Pada tahun 1994, PT IFAR pindah lokasi ke Jalan Raya Solo Sragen kilometer 14,9 di Desa Waru, Pulau Sari, Kebak Kramat, Karanganyar. Lokasi tersebut menggantikan lokasi sebelumnya di Jalan Slamet Riyadi agar memenuhi syarat pendirian industri farmasi berdasarkan CPOB, di mana industri farmasi tidak diperbolehkan didirikan di daerah pemukiman padat penduduk. CPOB sendiri itu adalah sebuah pedoman pembuatan obat bagi industri farmasi di Indonesia. Tujuannya agar sifat maupun mutu obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. PT IFAR memiliki 3 bangunan sarana produksi yang terdiri dari gedung produksi non-beta-laktam, kedua beta-laktam atau penisilin, serta ketiga gedung sefalosporin. Ketiga gedung dibuat terpisah sesuai jenis zat aktifnya untuk menghindari kontaminasi silang. Profil PT IFAR mempunyai visi, misi, dan nilai. Visinya yaitu menjadi perusahaan farmasi yang terpercaya dan terkemuka di Indonesia. Sedangkan misinya menghasilkan produk bermutu dengan harga yang terjangkau. Nilai dari PT IFAR yaitu mengutamakan mutu sebagai panduan utama dalam pembuatan produk, sehingga dapat menghasilkan produk yang memenuhi aspek-aspek keamanan, khasiat, maupun mutu. Melalui penerapan nilai-nilai yang terdiri dari integritas atau integrity, responsibel artinya bertanggung jawab, kemudian efisiensi, inovatif, dan kerjasama tim atau teamwork. Selanjutnya, yaitu struktur organisasi yang ada di PT IFAR. Bisa dilihat, ini merupakan struktur organisasi yang ada di IFAR. Struktur organisasi yang paling tinggi atau yang memimpin PT IFAR yaitu direktur. Kemudian, di dalam struktur organisasinya itu terdapat Quality Operation Division. Divisi Quality Operation atau QO dipimpin oleh seorang manajer Quality Assurance atau QA
yang dipimpin oleh Ibu Yeni, kemudian yang membawahi manajer Research and Development atau R&D yang dipimpin oleh Pak Setio, kemudian ada Quality Control atau QC yang dipimpin oleh Ibu Valeria Ita, kemudian ada HR dan GA Division. Ini terdiri dari divisi HRD yang dipimpin oleh Pak Edwin, kemudian ada divisi GA atau General Affairs yang dipimpin oleh Pak Eko, kemudian ada Manufacturing Division yang terdiri dari Departemen Produksi yang dipimpin oleh Bapak Buyung, kemudian ada Departemen PPIC yang dipimpin oleh Bu Tini, kemudian ada Engineering Department yang dipimpin oleh Pak Dani, kemudian ada IT atau Informasi Teknologi yang dipimpin oleh Bapak Vincent. Tadi kita sudah membahas mengenai struktur organisasi ya, maka sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab di setiap divisinya. Pertama ke Quality Operation Division. Divisi QO ini dipimpin oleh seorang manajer yaitu QA atau Quality Assurance yang membawahi manajer R&D. Kemudian ada Quality Control. Kemudian QA ini atau Quality Assurance merupakan sebuah konsep perencanaan, pengawasan, serta menyeluruh dari semua objek baik perorangan maupun kolektif dengan tujuan agar dapat menjamin produk yang dihasilkan sesuai kualitas yang ditetapkan. Kemudian tugas dan tanggung jawab dari QA yaitu pertama, memastikan bahan baku sesuai standar. Kedua, tugasnya pengesahan proses produksi. Ketiga, mengevaluasi adanya penyimpangan. Keempat, pelulusan obat jadi. Kelima, evaluasi produk berkala. Kemudian ke divisi R&D atau Research and Development. Ini merupakan departemen penelitian atau pengembangan. R&D ini merupakan bagian terpenting dalam suatu industri obat yang dapat menghasilkan produk-produk yang inovatif dan unggul sehingga dapat bersaing dalam industri obat yang berkembang. Tugas dan tanggung jawab dari R&D yaitu pertama, mengembangkan dan merencanakan formula baru. Tugas kedua itu mengevaluasi atau memperbaiki formula yang sudah beredar. Ketiga, mengembangkan dan menetapkan metode analisis untuk bahan baku dan produk. Divisi selanjutnya yaitu QC atau Departemen Pengawasan Mutu. QC ini merupakan bagian yang esensial dari CPOB untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Tugas dan tanggung jawab dari QC ini yaitu pertama, menyusun, merevisi, dan menyimpan dokumen pengujian. Kedua, mengelola bahan baku pembanding. Ketiga, melakukan pengujian, pengawasan proses produksi. Keempat, menyimpan dan memonitor mutu contoh pertinggal. Selanjutnya yaitu divisi HR dan GE. Divisi HRD akan berfokus pada SDM atau sumber daya manusia, sedangkan divisi GE atau General Affairs dibutuhkan untuk mengurus operasional perusahaan secara menyeluruh. Bisa dikatakan bahwa staf General Affairs merupakan sebuah partner HRD demi kelancaran operasional SDM, khususnya untuk melayani kebutuhan umum karyawan, inventaris, perkantoran, hingga membina hubungan internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian ke Manufacturing Division. Divisi manufaktur dalam industri farmasi sangat penting karena disinilah dihasilnya produk-produk yang akan dijual ke konsumen dan merupakan sumber profit utama dari sebuah industri farmasi. Di PT IFAR, divisi manufaktur dibagi menjadi dua,
departemen, yaitu yang pertama itu ada Departemen Produksi dan Departemen PPIC. Departemen Produksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengolahan dan pengemasan sesuai jadwal produksi yang ditetapkan. Kemudian kedua, menjamin penerapan CPOB di lingkungan bagian produksi. Kemudian, menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah terkait kegiatan produksi obat. Kemudian ke Departemen PPIC atau Production Planning and Inventory Control. Ini merupakan salah satu departemen yang sangat penting bagi berjalannya industri farmasi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah: pertama, mengatur keseimbangan antara tuntutan atau jumlah produk yang diproduksi, bagian marketing atas permintaan pasar dengan bagian produksi. Kemudian ke Engineering Department atau teknik. Departemen Engineering ini merupakan sebuah unit yang sangat menunjang dalam terselenggaranya kegiatan produksi. Secara umum, bagian engineering ini memiliki tugas dan tanggung jawab terkait perawatan, perbaikan, atau penelitian, pengawasan terhadap mesin-mesin dan utilitas yang digunakan di PT IFAR. Selanjutnya, topik pembahasan kedua, komunikasi bisnis pada PT IFAR. Pertama, komunikasi bisnisnya itu ada komunikasi interpersonal di PT IFAR. Dapat dibagi atas 3 bagian, antara lain itu A. Komunikasi interpersonal pimpinan terhadap bawahan atau pegawainya. Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para atasan kepada bawahan. Bentuk yang paling umum ini adalah sebuah instruksi atau memo resmi, pernyataan tentang kebijakan perusahaan, maupun prosedur atau pedoman kerja. Bentuk ini disampaikan hanya sampai ke supervisor. Kemudian supervisor langsung menyampaikan kepada pegawainya melalui pesan informasi dalam bentuk komunikasi. Kemudian B. Komunikasi interpersonal antar pegawai. Komunikasi antar pegawai yang satu dengan yang lain atau komunikasi antar pegawai. Komunikasi ini terbagi atas 2 bagian, yaitu komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal. Komunikasi horizontal adalah sebuah pertukaran pesan antar orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan organisasi seperti koordinasi, pemecahan masalah, dan saling memberi informasi. Kemudian ada komunikasi diagonal, merupakan komunikasi yang silang melintasi fungsi dan tingkatan dalam organisasi. Di PT IFAR, komunikasi ini juga sangat sering menggunakannya karena tugas masing-masing pegawai adalah tugas yang hampir seperti suatu sistem yang saling membutuhkan. Kemudian C. Komunikasi interpersonal dari bawah ke atas. Komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan. Hal ini seperti supervisor. Komunikasi interpersonal yang sering terjadi di PT IFAR biasanya mengenai pekerjaan yang akan mereka kerjakan atau pekerjaan yang sedang dikerjakan ataupun akan mereka kerjakan. Pegawai biasanya langsung bertanya kepada supervisor jika ada pekerjaan yang masih belum mengerti untuk dilaksanakan. Namun, tak jarang juga pegawai memberikan ide, pikiran, saran, atau masukan kepada supervisor untuk perusahaan. Dan supervisor akan menyampaikan kepada office manager untuk selanjutnya disampaikan kepada brand office, dan brand office lah yang menyampaikan kepada organisasi di tingkat pusat.
Komunikasi bisnis yang kedua itu ada komunikasi kelompok. Salah satunya komunikasi kelompok, yaitu meeting atau rapat. PT IFAR seringkali setiap bulan sekali melakukan rapat antar departemen di suatu pertemuan untuk membahas proyek penting. Meeting ini dilakukan untuk membahas suatu proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, meeting ini perlu dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Ketika ada komunikasi bisnis adalah suatu proses pertukaran informasi suatu perusahaan dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan, sama halnya dengan kehidupan manusia. Komunikasi membantu para pihak terkait perusahaan, baik internal maupun eksternal, saling memahami dan mencapai tujuan bersama. Contoh komunikasi bisnis di PT IFAR adalah surat bisnis pemesanan bahan baku, surat bisnis pengiriman barang, surat bisnis hasil uji lab obat. Kemudian keempat ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan atau tulisan. Salah satu komunikasi verbal ini adalah melakukan telepon perusahaan untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya bisa berdiskusi dalam teamwork, mengadakan briefing, melakukan presentasi formula obat baru. Topik pembahasan ketiga yaitu korespondensi bisnis di PT IFAR. Korespondensi di PT IFAR itu terdiri dari dua, eksternal dan internal. Eksternal merupakan sebuah korespondensi hubungan surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan yang bekerja sama dengan PT IFAR. Contohnya itu pertama, surat tentang pemasaran produk yang dikirimkan kepada PT Pradipta Adi Pasifik yang merupakan perusahaan yang bekerja sama sebagai pemasaran dan distribusi produk. Contoh kedua, surat pemesanan bahan kemas yang ditunjukkan kepada PT Total Park Indonesia atau TPI yang merupakan perusahaan pengemasan. Ketiga, surat pemesanan percetakan kardus atau kertas ditunjukkan kepada PT Prima Putra Sejahtera. Ini merupakan perusahaan bisnis yang bergerak di bidang percetakan. Kemudian korespondensi di internal ini merupakan hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada di dalam kantor atau ruang lingkup internal dari perusahaan PT IFAR sendiri. Contohnya itu seperti surat peringatan yang dikirimkan sebuah perusahaan kepada karyawannya yang terindikasi melakukan pelanggaran atas kontrak kerja. Kedua ada memo, kemudian ada surat pemutusan kerja atau pelakarin, kemudian pengumuman akan libur bersama, ataupun pengumuman kegiatan lembur kerja. Materi pembahasan kelima yaitu pesan rutin di PT IFAR. Pesan rutin PT IFAR ini yang sering terjadi itu seperti pesan good news, kemudian ada direct request, kemudian ada pesan bad news, memo, pesan persuasif, dan surat pemesanan. Pesan good news ini sebuah pesan yang berisinya informasi hal-hal baik. Contohnya itu seperti pesan yang informasinya mengenai kenaikan jabatan atau gaji dan THR maupun upah lembur, dan PT IFAR itu pesan good news paling sering itu adalah TIT, tagihan intensif tahunan. Kemudian ada direct request atau contohnya ini surat penyesuaian atau adjustment letter atau pembetulan atas kesalahan penagihan produk maupun koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran, penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. Kemudian ada pesan bad news atau pesan yang berisi hal-hal buruk. Contohnya seperti surat pemutusan kerja, ada surat peringatan atau surat peringatan untuk karyawan yang melanggar aturan. Kemudian ada memo. Memo perihal perubahan jam kerja. Ada lagi memo job desk kerja. Kemudian ada pesan persuasif.
atau pesan ajakan. Contohnya itu seperti pesan rekrutmen karyawan atau pamflet-pamflet iklan-iklan, kemudian ada marketing produk. Kemudian ada surat pemesanan. Contohnya ini surat pemesanan produk kemasan, surat pemesanan bahan baku, dan surat pemesanan alat mesin. Topik pembahasan kelima yaitu contoh surat bisnis yang ada di PT IFAR. Pertama itu ada surat mengenai konfirmasi dan klarifikasi tentang promosi produk. Surat tersebut ditunjukkan kepada masyarakat bahwa isinya itu PT IFAR tidak pernah mengadakan promosi produk dan tidak pernah melakukan pemungutan biaya mengenai promosi suatu produk. Dan PT IFAR tidak bertanggung jawab apabila ada oknum yang melakukan promosi produk yang menggunakan nama PT IFAR. Kedua itu ada surat rekrutmen yang biasanya ditunjukkan kepada BKK, sekolahan, dan bursa ketenagakerjaan daerah. Ini isinya mengajak masyarakat untuk bergabung bekerja di PT IFAR. Kemudian surat bisnis ketiga adalah surat informasi mengenai produk yang isinya menginformasikan tentang kandungan-kandungan obat yang ada di produk tertentu, mengenai fungsi maupun efek samping ataupun kegunaannya serta cara pemakaiannya. Topik pembahasan ke-6 yaitu negosiasi bisnis di PT IFAR. Gaya negosiasi yang ada di PT IFAR itu termasuk ke dalam teori accommodation style. Gaya akomodasi ini menjaga hubungan baik antara dua pihak, yaitu PT IFAR dengan mitra perusahaan yang lain yang melakukan kerjasama. Kemudian pendekatan negosiasi di PT IFAR ini menggunakan pendekatan proses, yaitu fokus pada penawaran untuk merespon tawaran pendekatan proses sebelumnya dan mempengaruhi tawaran berikutnya. Hal ini dikarenakan PT IFAR termasuk ke dalam perusahaan produksi, maka saling bekerja sama berkelanjut. Kemudian elemen umum negosiasi di PT IFAR ini memiliki 2 atau lebih peserta yang saling bergantung. Misalnya, PT Pradipta Adi Pasifik sebagai pemasaran dan distributor dari produk. Kemudian PT IFAR sebagai pemproduksi produk. Tipe dasar negosiasi yang digunakan PT IFAR ini termasuk ke dalam teori integratif negotiation. Ini merupakan sebuah teori memungkinkan saling tercapainya perjanjian kerja antara PT IFAR dengan perusahaan lain yang sebagai mitra kerjanya. Contoh negosiasi yang ada PT IFAR itu pertama ada negosiasi kontrak kerja antara PT IFAR dengan karyawannya. Kemudian ada negosiasi pemesanan barang untuk kemasan produk. Misalnya apabila ada barang tidak sesuai kemasan bisa ditukar atau diretur ulang. Topik pembahasan terakhir yaitu ketujuh, kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan terlebih dahulu. Dari pemaparan video saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa PT IFAR Pharmaceutical Laboratory merupakan sebuah perusahaan atau industri yang bergerak di bidang farmasi yang berkomitmen untuk penghasilan produk-produk obat dengan kualitas dan mutu yang terjamin. PT IFAR dalam profil perusahaannya sudah menggunakan job desk yang terstruktur sesuai tugas, jabatan, dan tanggung jawabnya. Dalam bekerja, karyawan di PT IFAR menggunakan komunikasi bisnis yang sesuai standar seperti komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi bisnis, dan komunikasi verbal.
Kemudian dalam korespondensinya PT IFAR menggunakan korespondensi eksternal untuk pihak luar perusahaan dan korespondensi internal untuk kepentingan satu lingkup PT IFAR. Setiap harinya di PT IFAR ada pesan rutin yang terjadi seperti pesan bad news, pesan good news, memo, surat pesanan, direct request, dan pesan persuasif atau ajakan bergabung dengan PT IFAR. Contoh surat bisnis di PT IFAR ada surat konfirmasi dan klarifikasi promosi produk, kemudian surat rekrutmen atau pesan persuasif, dan surat informasi produk. Kemudian dalam bisnisnya di PT IFAR melakukan negosiasi dengan gaya negosiasi accommodation style atau gaya akomodasi dengan pendekatan negosiasi proses. Elemen negosiasi yaitu PT IFAR dengan mitra kerjanya seperti karyawan dan perusahaan lain. Kemudian tipe dasar negosiasinya adalah integrative negotiation. Kemudian contoh negosiasinya seperti negosiasi kontrak kerja antara PT IFAR dengan karyawannya dan negosiasi pemesanan barang untuk kemasan produk apabila produk tidak sesuai bisa ditukar atau diretur ulang. Selanjutnya yaitu saran. Sarannya dalam melakukan penulisan hasil observasi komunikasi bisnis di perusahaan PT IFAR ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Penulis telah memaksimalkan usaha dalam pembuatan hasil observasi. Maka dari ini, penulis berterima kasih kepada PT IFAR sekaligus salah satu karyawan PT IFAR yang sudah bersedia diwawancarai, serta apabila ada informasi yang tidak sesuai dan menyalahi aturan PT IFAR, penulis sangat memohon maaf dan mengapresiasi kepada pembaca yang telah bersedia memberi kritik dan saran yang membangun untuk menjadi evaluasi dalam penulisan selanjutnya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan video ini dengan akhir. Sekian pemaparan dan penjelasan video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.